Ya, inti-inti diploid itu apa? Inti-inti 2N. Harus kalian perhatikan baik-baik istilah haploid, diploid, dan mungkin nanti dikariot atau heterokariot. Kenapa? Itu adalah istilah-istilah penting, sederhana tetapi harus betul-betul paham. Jadi Zygomicota adalah kelompok jamur yang memiliki karakter tadi multiseluler, hifanya tidak bersekat atau asepta sehingga dikatakan hifa banyak inti, kemudian tubuhnya berupa kapang. Ketika dia bereproduksi secara aseksual, dia menghasilkan sporangiospora, sedangkan ketika bereproduksi secara seksual, dia menghasilkan zygosspora. Nah, seperti apa reproduksi seksual dan aseksualnya? Kita ambil contoh dari anggota yang paling populer yaitu Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kalau yang oryzae ini yang ada di tempe, kalau yang oligosporus ini yang jamur roti. Keduanya ini punya ciri khas yang sama, dan kalau di gambar atau di video yang pertama Butika tampilkan di blog itu adalah jamur roti, berarti yang Rhizopus oligosporus. Nah, apa yang terjadi ketika reproduksi seksual dan aseksualnya berlangsung? Nah, kita simak bersama-sama di videonya ini. Kalian nanti bisa masuk ke blognya Butika kalau ingin langsung dapetin dari dari YouTube channelnya yang mengupload ini ya. Nah, di sini ketika ada roti yang sudah kena jamur gitu ya, maka rotinya itu kemudian akan bisa melepaskan sporanya itu ke lingkungan gitu. Spora hasil reproduksi yang ada di roti itu nanti akan dilepaskan ke lingkungan karena sporangiumnya pecah, sporanya kemudian bisa lepas mengkontaminasi roti-roti lainnya yang ada di sekitar si roti berjamur itu. Jadi kalau beli roti kok jauh rotinya jamur terus kamu letakkan secara terbuka, itu bisa kemudian akan mengkontaminasi roti yang lain. Kenapa? Karena sporanya itu bisa terbang terbawa angin. Kenapa bisa terbang terbawa angin? Itu karena si spora ini ringan ya. Kita pause dulu, ini ada yang baru masuk. Kita lanjutkan, ini ketika sporanya sudah mengkontaminasi dari roti yang lain, apa yang terjadi pada spora-spora itu? Spora-spora itu berarti mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan lingkungan yang memiliki cukup nutrisi, sehingga si spora yang ada atau yang nempel di substrat yang baru itu akan menumbuhkan hifa, akan mengalami germinasi, terus tumbuh, hingga nantinya dia akan menjadi kumpulan hifa atau miselium. Nah, miselium ini yang kemudian bisa menumbuhkan, untuk yang miselium generatif ya, menumbuhkan tangkai spora yang namanya sporangiofor. Ini yang Butika tunjuk nih, sporangiofor, dengan ujungnya sporangium. Sporangium ini di dalamnya berisi bakal sporangiospora, dan bakal sporangiospora ini akan mengalami pembelahan mitosis berkali-kali membentuk sporangiospora yang ketika matang nanti akan dilepaskan ke lingkungan lagi. Nah, kita lihat nih kalau udah matang itu nanti dia akan bisa dilepaskan ke lingkungannya lagi. Jadi tambah banyak, nggak mungkin jadi tambah sedikit selama persediaan makanannya ada. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah penuh nih rotinya sama jamur semuanya? Ketika rotinya sudah penuh dengan jamur semuanya, otomatis lingkungannya menjadi kritis. Kenapa menjadi kritis? Jumlah organisme yang hidup dengan nutrisi yang tersedia tidak seimbang. Pada saat seperti ini kemudian si Zygomicota akan melakukan perubahan strategi, di mana dia kemudian akan melakukan reproduksi secara seksual yang diawali dengan tahap pertama yaitu mating hifa atau memasangkan hifa dengan hifa yang beda jenis ya. Nah, mating hifa ini kemudian ya, kita lihat apa yang terjadi ketika sudah mating hifa udah ketemu dengan beda jenis. Nah, ini di sini ditunjukkan beda jenis dengan warna yang berbeda, ada warna merah sama warna biru ya. Apa yang terjadi pada masing-masing? Mereka akan bertemu atau
berpasangan karena keduanya ini saling melepaskan feromon. Jadi feromon ini menjadi sinyal kimia yang kemudian membuat keduanya nggak salah pasangan ya. Jadi nggak bisa plus ketemu plus atau min ketemu min. Tetap ketemunya plus sama min dari efek sinyal kimia yang mereka lepaskan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ketika sudah mengenali pasangannya, maka reaksinya terhadap sinyal kimia atau feromon itu adalah keduanya akan menumbuhkan tonjolan yang kemudian mengkhusus atau berdiferensiasi menjadi gametangia. Nah ini ketika stop nih, ini yang ditunjukkan dengan struktur berwarna abu-abu. Ketika ulang sedikit ya, yang ditunjukkan dengan struktur yang berwarna abu-abu ini yang namanya gametangia. Gametangia ini adalah sel gametnya atau sel kelamin yang nantinya akan melakukan perkawinan ya, karena reproduksi yang kita bahas ini adalah reproduksi seksual. Tadi yang pertama reproduksi aseksual. Nah, si gametangia ini kemudian isinya intinya tidak hanya satu tetapi banyak. Kenapa? Karena tadi kita sudah pelajari di awal bahwa hifanya zigomikota adalah hifa yang tidak bersekat, sehingga sangat tinggi potensinya dalam satu sel ini mengandung banyak inti. Kita lanjutkan lagi. Setelah gametangianya terbentuk dan bertemu antara satu ujung dengan ujung yang lainnya, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah plasmogami. Plasmogami antara gametangia satu dengan gametangia yang lainnya. Dengan plasmogami ini membuat muncullah ada satu struktur baru yang namanya zigosporangium ya. Atau masih dikatakan bakal zigosporangium. Kenapa? Karena nanti ada efeknya ketika plasmogami itu menghasilkan satu sel dengan inti-inti ganda, dan untuk ini berarti intinya adalah inti heterokariot. Kenapa dikatakan inti heterokariot? Karena jumlah intinya lebih dari 2. Ketika ulang satu kali lagi, ketika kemudian lingkungannya memburuk, maka hifa-hifa ini akan melepaskan feromon sehingga menemukan pasangannya. Ketika sudah menemukan pasangannya, mereka akan menjulurkan hifanya membentuk gametangia hingga nanti bertemu dengan gametangia hifa yang berbeda jenis dan akhirnya mengalami plasmogami. So, kita dapetin ada 2. Yang pertama tadi adalah tahapan mating hifa, yang kedua adalah tahapan plasmogami. Setelah tahapan plasmogami, terbentuklah struktur sel yang sifatnya heterokariotik. Dan ini spesial untuk zigomikota ya. Kenapa? Sekali lagi karena tadi hifanya adalah hifa senositik atau hifa yang memiliki banyak inti. Sehingga gametangianya juga mengandung lebih dari satu inti. Akhirnya struktur ini pun intinya banyak begitu. Nah, si sel ini yang terbentuk dari plasmogami ini disebut sebagai bakal zigosporangium, di mana kehadiran banyak inti di sini ternyata membawa satu sifat baru yang luar biasa istimewa, yaitu pertumbuhan dinding sel yang terus-menerus sehingga dinding selnya tebal. Kenapa kok mereka berkawin atau bereproduksi secara seksual? Karena mau melindungi diri dari lingkungan yang buruk. Caranya gimana? Membentuk dinding sel yang tebal agar ini inti-intinya yang punya atau yang nyimpan coding untuk menurunkan sifat kepada anaknya atau kepada generasi baru tidak semuanya kemudian mati. Bisa jadi nanti hifa yang di sini udah keburu mati. Yang di sini, yang di dalam struktur hasil plasmogami akan bertahan, menyimpan kode-kode genetik tadi. Nah, terus menebal sehingga terbentuklah yang namanya zigosporangium. Di dalam zigosporangium, nah ini ya dindingnya sudah menebal ya, ini udah bentuk perlindungan terhadap lingkungan yang buruk. Suatu ketika kemudian lingkungannya melembab atau lingkungannya kembali membaik, ada cukup nutrisi lagi. Nah ini ketika stop nih. Dia nggak langsung tiba-tiba menumbuhkan ini ya, berkecambah seperti ini ya. Tetapi si zigosporangium itu kemudian, maaf ada yang baru gabung lagi. Bentar, ketika balik lagi ke sini. Jadi tadi sudah terbentuk zigosporangium. Ketika zigosporangium mendapati lingkungan yang baik lagi,
belum tentu ini seperti ini persis ya. Maksudnya ini bisa jadi udah pada mati, semua tinggal zigosporangiumnya aja. Ketika zigosporangium itu mendapati lingkungan yang kemudian membaik, maka si zigosporangium ini akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu namanya tahap karyogami. Di mana di tahap karyogami ini apa yang terjadi? Kita switch ke sini nih. Nah, di sini ya. Di sini di tahap karyogami tadi si sel yang banyak tadi akan membentuk akan membentuk inti-inti diploid. Akan membentuk inti-inti diploid ya. Inti-inti diploid itu apa? Inti-inti 2N. Harus kalian perhatikan baik-baik istilah haploid, diploid, dan mungkin nanti di karyot atau heterokariot. Kenapa? Itu adalah istilah-istilah penting, sederhana tetapi harus betul-betul paham. Butika mulai dari sini ya, tadi ya. Jadi karyogami terjadi ketika zigosis sporangium ini mendapatkan lingkungan yang baik. Dia akan karyogami, nyatu tadi tuh. Kalau di video itu berarti kita mundurin dikit. Nah, ini masih intinya masih biru. Masih biru sama merah. Atau masih N ditambah N. N biru, nukleus biru ditambah nukleus merah. Ketika si zigosporangium mengalami karyogami karena lingkungannya membaik, maka tidak ada lagi N biru sama N merah. Kenapa? N biru sama N merah melebur. Melebur sehingga membentuk warna baru. Biru ketemu merah itu apa ya? Ungu kali ya. Membentuk misalnya adalah 2N yang sudah warnanya ungu. Nukleus yang kode genetiknya itu udah kombinasi dari 2 hifa yang ada. Nah, itu yang namanya tadi adalah nukleus diploid. Si nukleus diploid ini untuk bisa kemudian membentuk spora, ya, untuk membentuk zigospora, itu harus melalui yang namanya meiosis. Tolong digarisbawahi ya, digarisbawahi bahwa yang namanya spora, mau askospora, mau gimnospora. Mau askospora, basidiospora, zigospora atau sporangiospora dan conidia, semuanya sifatnya adalah N, haploid. Padahal produk karyogami pasti diploid. Karena itu, tahapan keempat dalam reproduksinya jamur pasti meiosis. Karena dengan meiosis ini dia akan berkurang separuh, akan dibagi supaya jadi N lagi. Nah, setelah meiosis ada N. Satu inti nukleus itu nanti akan bisa berkecambah ya, ingat lingkungannya sudah baik, berkecambah, kemudian menumbuhkan tangkai sporangiofor yang Butika tunjuk pakai kursor, dengan ujung sporangium yang di dalamnya ada bakal sporangiospora. Bakal sporangiospora ini terus mitosis, dan akhirnya matang, sporangiumnya pecah, sporanya kembali disebar ke lingkungan. Akan kembali ke reproduksi aseksual selama makanannya masih banyak atau lingkungannya masih baik. Dan akan membentuk ke reproduksi seksual ketika kemudian tidak ada makanan yang cukup atau kelembaban yang cukup. Semoga dengan penjelasan Butika ini kamu cukup memahami. Kita coba satu kali lagi supaya kamu bisa lebih paham. Kita sedang membicarakan tentang Zygomicota, yaitu salah satu divisi jamur yang karakteristiknya adalah hifanya yang memiliki banyak inti. Zygomicota, contoh yang paling terkenal adalah si Rhizopus, baik Rhizopus oryzae yang ada pada tempe ataupun Rhizopus oligosporus yang ada pada jamur roti. Ketika bereproduksi, mereka bisa melalui 2 jalur, bisa melalui jalur aseksual maupun jalur seksual. Ketika melalui jalur aseksual, maka apa yang terjadi? Spora yang jatuh ke substrat itu nanti akan mendapatkan cukup nutrisi untuk bisa mengalami germinasi atau perkecambahan menjadi hifa dan miselium. Setelah dia tumbuh menjadi miselium dewasa, maka dia akan menumbuhkan yang namanya sporangiofor yang Butika tunjuk dengan menggunakan kursor. Dan si sporangiofor ini kemudian ujungnya ada sporangiumnya. Di dalam sporangium ada bakal sporangiospora. Bakal sporangiospora ketika nanti sudah mengalami mitosis berkali-kali, kemudian tumbuh dan akhirnya matang,
bisa kembali ke lingkungan, pecah jadi spora kalau si sporangiumnya sudah pecah juga. Nah, semoga untuk reproduksi aseksual sudah cukup jelas. Sedangkan untuk reproduksi yang seksual itu adalah terjadi ketika lingkungannya memburuk. Ketika lingkungannya memburuk, maka hasil perkecambahan dari si sporanya itu nanti nggak kemudian membentuk struktur sporangiofor, melainkan ketika lingkungannya memburuk dia akan melepaskan sinyal kimia atau melepaskan feromon untuk menemukan hifa pasangannya, yaitu tahap 1 yang namanya mating hifa ya, hifa berpasangan. Ketika sudah menemukan pasangannya, maka terus akan membentuk struktur yang namanya gametangia, nih gametangia dengan inti yang sifatnya haploid walaupun jumlahnya banyak. Hati-hati ya, diperjelas sama Bu Tika. Intinya haploid atau intinya N tapi jumlahnya banyak. Kenapa? Karena zigomikota sifatnya adalah tadi punya hifa senositik atau hifa banyak inti. Ketika ujung sudah bertemu dengan ujung, gametangia sudah bertemu dengan gametangia, maka masuk ke tahap plasmogami atau peleburan plasma. Ketika plasmanya sudah melebur, maka terbentuklah bakal zigosporangium atau kadang juga disebut dengan zigosporangium muda, di mana di dalamnya terdapat inti-inti dari hifa A dengan hifa B. Ini, maaf, kepencet ini hifa A sama hifa B. Nah, di sini kemudian jadi sel yang sifatnya heterokaryotik, menjadi sel yang sifatnya heterokaryotik, gabungan dari gametangia hifa plus sama hifa min. Sel heterokaryotik ini punya keunggulan, punya keistimewaan berupa bisa menumbuhkan dinding sel yang tebal nih. Sehingga dengan ini dia kemudian bertahan pada lingkungan yang buruk sampai nanti ada nutrisi lagi, sampai nanti ada kelembaban yang cukup lagi, dia lanjut ke step karyogami. Dengan adanya karyogami, inti-inti haploid tadi melebur antara yang inti bawaan dari yang hifa positif dengan inti bawaan dari hifa negatif melebur membentuk inti diploid. Nah, inti diploid ini supaya bisa jadi zigospora harus mengalami meiosis. Setelah meiosis, si zigospora itu terbentuk, si zigospora terbentuk karena lingkungannya sudah baik, dia bisa berkecambah membentuk sporangiofor, kemudian ujungnya ada sporangiumnya. Dan ketika nanti bakal sporangiospora di dalam sporangiumnya sudah matang, pecah, kembali lagi lah ke siklus aseksual kalau banyak makanan. Kalau nggak banyak makanan berarti nanti balik lagi ke siklus yang seksual. Seperti itu. Nanti bisa dibaca lagi di blognya Bu Tika untuk lebih jelasnya dan diulang-ulang kembali supaya lebih paham. Penjelasannya sudah ada. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang reproduksi ascomycota. Nah, ini reproduksi ascomycota. Untuk membahas reproduksi ascomycota, kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, bahwa anggota dari ascomycota itu ada yang bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, kalau yang multiseluler ini, tubuhnya tersusun atas hifa yang bersekat atau dikatakan sebagai hifa septa. Ascomycota multiseluler itu mampu membentuk tubuh buah dengan sebutan ascocarp. Untuk reproduksi aseksualnya, ascomycota akan membentuk conidia, sedangkan untuk reproduksi seksualnya dia akan membentuk ascospora. Ini pengantar untuk ascomycotanya. Ingat ya, ada sel tunggal, ada sel banyak. Kemudian yang selnya banyak itu hifanya bersekat, bisa membentuk tubuh buah pada beberapa jenis. Kemudian reproduksi aseksualnya menghasilkan conidia, reproduksi seksualnya menghasilkan ascospora. Nah, bagaimanakah kemudian reproduksi pada ascomycota uniseluler? Kita lanjut nih. Ascomycota uniseluler yang paling terkenal adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah contoh ascomycota yang banyak dipakai sebagai agen bioteknologi untuk fermentator ya, atau jamur yang memfermentasi substrat gitu ya. Misalnya dipakai di pembuatan tape, membuat donat itu untuk mengembangkan adonan rotinya gitu contoh-contohnya. Nah, bentuk dari si jamur Saccharomyces cerevisiae ini adalah
bulat oval ya. Kalau di gambar ini juga menggambarkan dari Saccharomyces cerevisiae, tapi kalau kamu lihat ini udah banyak tonjolan-tonjolannya. Ini bukan kemudian bentuknya bertonjol-tonjol begini ya, tetapi karena ini sudah membentuk mata-mata tunas untuk reproduksi aseksualnya. Ya, kenapa? Karena yang namanya Saccharomyces itu dia ketika reproduksi aseksual yang Butika tunjuk sama kursor, itu dia akan menumbuhkan tonjolan tunas, kemudian setelah tonjolan tunasnya terbentuk, dari sini ya, nih, pertamanya kan satu sel, kemudian muncul tonjolan tunas. Nah, setelah tonjolan tunasnya terbentuk itu, dia nanti akan membelah mitosis intinya itu akan membelah, sehingga nanti di bagian tunas itu juga ada intinya. Berikut juga organel-organel selnya juga akan mulai terbentuk sehingga bisa lepas dan tumbuh menjadi individu baru. Itu kalau pakai tunas. Jadi yang uniseluler aseksualnya adalah dengan cara bertunas. Nah, ini nanti tolong dibedakan antara tonjolan mata tunas itu untuk reproduksi aseksual dengan tonjolan yang terbentuk ketika mereka mau bereproduksi secara seksual. Jadi kalau di lingkungan itu kemudian mereka menangkap sinyal kimia dari sel yang berbeda jenis, lagi-lagi ya ada sinyal kimia ya. Jadi kalau di satu lingkungan kok dia nerima sinyal kimia yang menunjukkan pasangannya, maka dia kemudian akan menunjuk satu struktur yang namanya struktur SMOS, di mana struktur SMOS ini adalah struktur yang menyerupai buah pir. Kenapa? Mereka siap-siap mau ketemu di bagian kecilnya ini yang Butika tunjuk nih. Nah, nanti mereka akan ketemu. Ini ketika mereka ketemu ini namanya konjugasi ya. Pembentukan apa? Ingat, kalau reproduksi seksual berarti kalau ascomycota ya membentuknya ascospora. Jadi ini dalam rangka membentuk ascospora. Butika ulangi, konjugasi pada Saccharomyces cerevisiae dalam rangka membentuk ascospora. Diawali dengan menerima sinyal kimia, kemudian bereaksi memunculkan bentuk SMOS atau struktur SMOS, di mana itu bentuknya seperti pir. Dan ketika ujung-ujungnya sudah bertemu, terjadilah kemudian konjugasi. Nah, ketika konjugasi sudah terjadi, menyatulah keduanya dan inti satu dengan inti yang lainnya bergabung. Ketika inti satu dengan inti yang lainnya bergabung, itu nanti bisa kemudian terbentuklah ascospora dari hasil meiosisnya, karena di sini kan berarti 2N ya atau diploid ya. Yang diploid itu bisa menghasilkan meiosis, menghasilkan ascospora. Ascosporanya ini nanti akan tumbuh menjadi sel Saccharomyces baru. Atau bisa juga kemudian si sel yang diploid ini mengalami pertunasan dan menghasilkan sel-sel Saccharomyces yang sifatnya diploid, yang nantinya juga akan bisa melalui meiosis membentuk sel-sel baru dari perkembangan ascospora. Butika ulang sekali lagi, khawatir kecepatan. Butika ulang ya, sekali lagi ya. Jadi kalau lewat aseksual itu tinggal sel-sel si Saccharomyces-nya itu mengalami pertumbuhan tunas, jadi menonjol satu bagian. Setelah ada tonjolan tunas, dia mengalami pembelahan inti. Setelah intinya membelah, bagian mata tunas atau tunas yang tumbuh itu sudah punya inti, maka dia akan bisa lepas membentuk sel baru. Ketika dalam satu lingkungan menerima sinyal kimia dari sel Saccharomyces cerevisiae yang berbeda jenis, maka dia akan membentuk struktur SMOS. Ketika membentuk struktur SMOS ini, pada akhirnya mereka akan bisa melakukan konjugasi, maka N dan maka N dan N ini akan menjadi 2N, membentuk struktur yang sifatnya diploid. Nah, struktur yang sifatnya diploid ini kemudian mengalami meiosis, menghasilkan ascospora, atau membentuk mata tunas baru, menghasilkan 2 sel diploid yang kemudian masing-masing juga bisa meiosis untuk menghasilkan ascospora yang lainnya. Itu adalah reproduksi Saccharomyces cerevisiae yang secara aseksual dan seksual untuk yang uniseluler. Bagaimana dengan yang multiseluler? Yang multiseluler itu contohnya adalah yang ada pada Aspergillus wenti misalnya ya. Nih gambarnya Aspergillus wenti, kita klik bisa lebih jelas. Nah, ini lebih jelas ya.
Nah, di Aspergillus wenti itu kalau secara aseksualnya itu berarti ya startnya dari konidia. Kalau ada konidia jatuh di substrat, kemudian dia mendapatkan cukup nutrisi, dia bisa berkecambah, kemudian membentuk hifa, membentuk miselium. Setelah membentuk miselium, kalau sudah dewasa, dia menumbuhkan tangkai konidiofor yang Butika tunjuk dengan ujungnya adalah bakal konidia. Kenapa Butika bilang bakal konidia? Karena kalau di Ascomycota itu nggak ada kantung-kantung yang menyimpan sporanya. Jadi kalau spora aseksualnya itu ya nanti dari bakal konidia itu mitosis ya nanti akhirnya tumbuh dihasilkan konidia yang saling berdekatan dan kalau sudah matang ya lepas sendiri. Cuma kayak gitu aja. Ada konidia jatuh di substrat, germinasi, tumbuh jadi hifa, berkembang jadi miselium. Miselium dewasa tumbuhlah konidiofor dengan ujung bakal konidia. Konidianya itu mitosis. Jadi konidia yang banyak yang bisa lepas ketika dewasa. Itu yang aseksual. Sedangkan yang seksual itu dengan cara apa? Nah, di lingkungan itu juga merekap sama nih ketika melepas sinyal kimia, kemudian ternyata di lingkungan itu ada 2 jenis dari si hifanya, itu maka hifa itu akan bereaksi. Reaksinya apa terhadap sinyal kimianya? Dia akan membentuk ada struktur yang namanya anteridium untuk hifa negatif atau hifa yang nantinya akan mendonorkan isi selnya. Dan ada juga hifa yang namanya ascogonium ya, ascogonium. Nanti tolong kalau misalnya di blognya Butika ada salah tulis diralat aja ya, ascogonium ya. Jadi ada 2 struktur, ada anteridium sama ascogonium. Nah, si ascogonium sama anteridium ini karena adanya sinyal kimia tadi bisa bertemu satu sama lainnya membentuk satu jembatan yang namanya jembatan trikogin. Ini ya, menghubungkan. Dengan adanya jembatan trikogin bisa berlangsung yang namanya plasmogami. Butika ulangi, tadi yang pertama hifa sama hifa ketemu, namanya mating hifa. Step yang kedua, ketika sudah mating hifa muncul trikogin, terjadi plasmogami. Isinya si anteridium akan disalurkan ke ascogonium, kemudian membentuk yang namanya struktur dikaryotik. Nih, N plus N, hati-hati ya, dikaryotik beda sama diploid. Jadi ini inti sama inti beda jenisnya itu belum melebur. Nah, nanti di struktur dikaryotik ini dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Catat baik-baik. Keistimewaan dari sifat dikaryotik hasil dari plasmogami pada reproduksi seksualnya Ascomycota adalah bisa tumbuh dengan cepat. Maka nantinya ini terus membelah nih udah mulai membelah ya hifanya, muncul hifa, terbentuklah ascocap. Kenapa terbentuk ascocap? Karena plasmogami menghasilkan struktur dikaryotik dengan sifat yang tumbuh dengan sangat cepat. Nah, ascocap ini kemudian bagian ujung-ujungnya itu ada yang namanya ascus. Apa itu ascus? Ascus ini adalah ujung hifa matang ya. Ujung hifa matang dari hifa dikaryotik hasil plasmogami itu ada di ujung-ujungnya ascocap. Itu nanti menyimpan yang namanya inti ganda. Ascus menyimpan inti ganda. Nah, ascus ini kemudian mengalami karyogami atau peleburan inti menjadi inti yang diploid. Ketika intinya sudah inti diploid, udahlah berarti dari situ tinggal meiosis untuk membentuk ascospora. Karena yang kita bicarakan adalah Ascomycota. Ketika sudah terbentuk ascospora, ternyata tidak berhenti di situ ya. Itu masih dikatakan bakal ascospora. Di reproduksi Ascomycota, mereka setelah meiosis itu mengalami mitosis 1 kali sehingga setiap ascus, setiap inti 2N itu menghasilkan bukan 4, melainkan 8 ascospora. Butika ulang sekali lagi. Setelah plasmogami terbentuk trikogin, berpindahlah isi dari anteridium ke archegonium, terbentuklah hifa dikaryotik. Hifa dikaryotik punya keistimewaan tumbuh dengan cepat, membentuk tubuh buah, di mana nantinya hifa-hifa yang matang akan ada di bagian ujung-ujung ascocapnya, membentuk ascus. Ascus ini yang akan menyimpan bakal dari ascospora. Awalnya intinya ganda, kemudian mengalami karyogami sehingga membentuk inti diploid. Setelah intinya diploid, dia mengalami meiosis, masih menjadi bakal
askospora mengalami mitosis, akhirnya terbentuklah askospora dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena satu askus menghasilkan 8 askospora. Dan ini kebanyakan kemudian muncul fenomena letupan spora ya, letupan spora dari tubuh buah si ascomycotanya. Itu adalah reproduksi seksual dari ascomycota. Terakhir di Basidiomycota. Ini adalah rajanya jamur, bisa Butika bilang ya. Butika ulangi, Basidiomycota itu kayak ibaratnya rajanya jamur. Bukan karena ukurannya yang besar saja gitu ya, tetapi karena kita lebih sering ketemu sama Basidiomycota dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan sama jamur-jamur yang lainnya. Bukan karena mereka nggak ada sebetulnya, tapi karena mereka lebih tampak secara kasat mata ya. Mereka ukurannya makroskopis dan mereka dijumpai sebagai jamur kayu. Ingat, si basidio itu punya kelebihan menghasilkan enzim ligninase yang mampu mencerna kayu. Kayu itu penyusunnya adalah lignin. Makanya dengan enzim ligninase dia bisa mencerna kayu. Dan Basidiomycota ini bisa membentuk tubuh buah yang namanya basidiocap. Ini yang sering kita lihat seperti yang kayak kamu ketemuin di enoki, jamur kancing, jamur kuping, itu basidiocapnya. Reproduksi aseksualnya itu menghasilkan conidia, sedangkan reproduksi seksualnya menghasilkan basidiospora. Nah, di life cycle-nya, sebenarnya kalau di buku tuh ada, ini Butika carikan yang agak beda, yang ada penjelasannya supaya lebih gampang. Tapi kita lihat, nah gini ya. Apa yang terjadi sih pada si Basidiomycota ketika dia bereproduksi? Jadi yang terjadi pada Basidiomycota ketika dia bereproduksi adalah kalau reproduksinya aseksual, itu nanti ada dua cara ya. Yang digambarnya Butika itu cara yang lain. Cara yang satunya itu yang tadi pakai konidia. Konidianya itu kemudian berkecambah jadi miselium. Miseliumnya kemudian menumbuhkan konidiofor dengan ujung bakal konidia yang akhirnya mitosis jadi konidia-konidia. Jadi kalau yang pakai konidia itu sama kayak ascomycota alurnya. Sedangkan yang Butika ambil di sini adalah Basidiomycota yang reproduksi aseksualnya pakai fragmentasi dari hifanya atau miseliumnya. Jadi satu kali di lingkungan itu tidak selalu kemudian miselium itu bisa aman-aman aja. Bisa jadi karena satu kondisi itu miseliumnya terpotong. Ketika miselium itu terpotong, maka si miselium ini punya kemampuan untuk menumbuhkan bagian-bagian baru atau tetap mengalami mitosis sehingga nanti dia akan memunculkan miselium baru. Dan ini bisa berlangsung terus, karena itu kemudian si jamur ini tuh gampang hidupnya ya. Si jamur Basidiomycota tuh gampang hidupnya. Dan yang cara kedua, secara seksual, itu adalah menggunakan teknik yang sama seperti tadi, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama jelas mating hifa, ya ini gambarnya nggak terlalu kelihatan, tapi ininya tuh sama mating hifa. Jadi si hifa dengan hifa yang beda jenis, itu akan ketemu di lingkungan, mengeluarkan sinyal kimia sehingga bisa berpasangan. Nah, ketika sudah berpasangan dengan hifa yang berbeda jenis itu mereka tinggal ngelebur aja satu sama lain. Jadi nggak kayak zigomycota yang harus bikin gametangia atau nggak kayak ascomycota yang kemudian ada harus antheridium sama ascogonium. Nah, ini kalau yang namanya Basidiomycota yaitu tinggal hifa ketemu hifa ngelebur jadi hifa yang sifatnya adalah hifa dikaryotik ya. Hifa inti ganda. Jadi atau miselium inti ganda, miselium dikaryotik itu juga bisa. Jadi si miselium atau si hifa ini, kumpulan hifa ini itu punya keistimewaan. Istimewanya apa? Sama kayak ascomycota, ketika dia sudah sifatnya dikaryotik, dia bisa tumbuh dengan sangat cepat. Tumbuh dengan sangat cepat sehingga membentuklah si basidiocap atau tubuh buah. Nah, si tubuh buah ini nanti ketika sudah mencapai fase matang, itu di bagian gills-nya atau di bagian yang mirip seperti insang. Kalau misalnya kamu beli jamur kancing tuh, kamu balik tudungnya, kamu akan menemukan bagian yang menyerupai insang. Itu nanti tumbuh struktur yang namanya basidium. Ini yang Butika lingkarin ini. Ini basidium. Nah, tapi basidium yang Butika lingkarin ini adalah basidium yang sudah mengalami meiosis sehingga di dalamnya ada isi 4. Aslinya sebelum tahapan ini, itu si basidium itu masih mengandung inti ini. Inti N dan N atau inti dikaryotik. Setelah terbentuk tubuh buah, kematangan ditandai dengan karyogami dari N plus N menjadi 2N.
Setelah menjadi 2N, kemudian terjadilah meiosis, sehingga di dalam basidium terkandung bakal-bakal basidiospora. Kenapa Bu Tika bilang bakal-bakal? Karena mereka masih terpendam di dalam basidium dan belum bisa dilepaskan ke lingkungan. Nanti ketika si basidiosporanya matang atau bakal basidiospora ini sudah tumbuh ya, si basidium ini akan mengalami ekstensi atau mengalami perubahan menjadi sterigma. Ini yang butika lingkaran pertama basidium, kalau yang butika lingkaran kedua ini yang namanya sterigma. Di mana basidiosporanya itu sudah terjulur keluar. Nih, 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Dari 2N meiosis, hasilnya adalah 4. Yang 4 ini kemudian berkembang setelah jadi struktur sterigma, maka si sterigma ini menampung 4 basidiospora yang matang atau dewasa dan siap dilepaskan ke lingkungan. Begitu seterusnya nanti ini basidiosporanya jatuh ke lingkungan jadi miselium, miseliumnya di lingkungan ketemu sama hifa-hifa yang beda jenis karena ada sinyal kimia yang ketangkep, tumbuh dengan cepat, terbentuk lagi tubuh buah. Ketika tubuh buahnya matang, maka nanti ada karyogami. Setelah karyogami terbentuk ada meiosis. Setelah meiosis terbentuk ada bakal-bakal basidiospora yang bisa menjadi basidiospora ketika nanti struktur dari basidiumnya sudah mengalami ekstensi menjadi sterigma. Struktur sterigma itu kayak apa sih dalam kehidupan yang nyata? Nah, struktur sterigma dalam kehidupan yang nyata tuh bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini yang warna coklat ini adalah si basidiospora yang sudah keluar dari si basidiumnya. Nah, ini basidium yang awalnya ya. Dan kalau sudah keluar gini namanya basidiospora. Kalau yang ini yang D, ini yang masih belum menonjol itu yang namanya basidium. Kalau udah lepas namanya basidiospora. Nah, selesailah materi kita untuk ngebahas reproduksinya zigomikota, ascomycota, sama basidiomycota. Nah,